Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Shalom Kak Ira. Shalom Kak Nita. Apa kabarnya? Kami berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Ada sukacita? Amin. Di mana? Di sini, Di sana, di mana-mana. Nah, kembali lagi kita melakukan sekolah minggu online. Untuk itu KBB undang adik-adik di rumah. Kita sama-sama menyanyi sebuah lagu. Halo halo kawanku semua. KBB ajak adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita akan mulai dengan doa. Semuanya lipat tangan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu datang kembali ke depan hadirat-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? KBB undang adik-adik lagi untuk berdiri. Kita bernyanyi bersama dua lagu sekaligus, Oh Sukacitaku dan Bertambah-tambah Dalamnya. Semuanya lihat gerakan Kak Ira dan Kak Nita ya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku
duduk adik-adik. Sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik di rumah siap Alkitabnya. Kak Baby undang Kak Ega untuk membawakan kita dalam mazmur. Silahkan Kak Ega. Salam adik-adik. Kalau tadi ketong sudah sama-sama memuji nama Tuhan lewat lagu-lagu dan pujian, sekarang ketong memuji Tuhan lewat mazmur. Untuk adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, yang sudah bisa membaca, Kak Ega minta sama-sama ketong buka dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Kak Ega akan baca ayat yang genap, adik-adik baca ayat yang ganjil, dan ketong sama-sama baca di ayat yang terakhir ayat 22. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Kak mulai. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersama-sama, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Baik adik-adik, kita sudah bermazmur, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik di rumah bisa siap persembahannya, kita sama-sama menyanyi. Bawalah persembahanmu dan adik-adik bisa simpan di kotak persembahannya. Cita Allah akan memberkati di dalam pekerjaan dan setiap usaha. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan mendengarkan cerita dari Kalia. Sebentar Kak Bibi akan mengundang Kalia untuk membawakan cerita. Adik-adik di rumah bisa menyiapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama bernyanyi lagu Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Untuk Kalia kami persilahkan. Ya, shalom adik-adik semua. Kalia berharap adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan baik dan sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ketong akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ketong akan sama-sama membaca dan mendengar cerita. Tapi sebelum itu Kalia ajak adik-adik semua, ketong sama-sama mempersiapkan diri, ketong sama-sama berdoa ya adik-adik. Semua tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus telah menuntun kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami, dan kini tiba saatnya bagi kami
untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan akan merenungkannya. Tuhan Yesus, tolong kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Tuhan Yesus mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, semua siap Alkitab su di rumah, yang ada Alkitab, pegang deh Alkitab, angkat. Oke, sudah. Nah, kas turun kembali so. Katong sama-sama buka dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 14. Sudah kok adik-adik? Oke, kalau sudah kasih tanda dia. Kasih tanda pakai itu yang di Alkitab ada ini tanda pakai warna biru dan merah tuh. Pakai salah satu warna, kasih tanda di situ. Ketong sama-sama baca adik-adik dari ayat 1 sampai ayat 14. Oke, ketong mulai. 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama sampai ayat 14. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombongan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya,
lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya, itu ketong pembacaan hari ini adik-adik. Hari ini ketong pembacaan tentang siapa? Tadi tentang satu orang tentara dari mana? Dari Aram. Nah, ini tentara pun nama siapa tadi? Naaman. Nah, sebelum ketong dengar cerita tentang Naaman, kalian mau tanya di adik-adik dong. Kira-kira adik-adik di rumah nih, siapa yang kalau subar main dengan kawan tuh main nih dari bangun tidur siang nih, dari jam 3, jam 4 main dengan kawan, sampai sore jam 5. Mama panggil mau mandi, ikut dengan kayu baru pulang rumah. Sapa pasti semua begitu Dulu juga kalian masih kecil juga gitu. Nah, siapa di sini yang pemalas mandi ke Naaman tadi? Ada kok. Kalian juga kadang-kadang pemalas mandi. Oke. Nah, ketong akan belajar dari Naaman dalam ini cerita. Naaman tadi di situ ketong lihat dia kenapa ya? Dia sakit, dia sakit kusta. Nah, dia pencerita tuh begini. Naaman nih dia seorang tentara di negeri Aram, bukan dari Israel ya, dia dari negeri Aram. Dia dari negeri Aram, dia seorang tentara. Nah, tapi dia tentara, tapi dia nih sakit. Nah, dia punya raja nih sayang dengan dia. Jadi pasti kalau sakit, orang pasti akan cari obat, orang akan cari cara mau pi dokter, mau pi mana supaya bisa sembuh toh. Nah, Naaman juga begitu. Naaman cari cara karena supaya kira-kira dia ini bisa sembuh. Tapi dia belum sembuh-sembuh nih. Di dia rumah nih, dia istri nih punya ini anak kerja dari Israel. Dia istri ini anak kerja bilang apa ini? Omong dengan ini bapak, omong ini dia omong di ini Naaman istri ini. Cuma omong dengan bapak, siapa tahu bapak mau pi Israel, di sana tuh ada ini orang yang bisa sembuhkan sakit apa Jadi ini Naaman istri ini omong di Naaman. Coba lu ini menghadapi raja, lu kasih tahu kalau lu ini mau pi Israel untuk ini orang Israel sembuhkan lupung sakit kusta. Di sana tuh ada nabi yang bisa sembuhkan sakit kusta. Jadi sudah, Naaman ceritalah di Depung raja. Depung raja orang Aram nih. Cerita di Raja Aram. Raja Aram bilang, oke, kalau begitu lu pergi lu sekarang lu pergi di sana supaya dong sembuhkan lu. Naaman bawalah persembahan kasih di raja. Tadi kita lihat di ayat 5, Naaman bawa apa? Dia bawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dengan 10 potong pakaian. Dia pergi, terus dia raja orang Aram nih buat surat untuk kasih di raja Israel. Naaman pergi, dia bawa surat dari raja. Jadi bawa sampai di raja begini, bawa dan persembahan. Raja lihat ini surat, raja Israel lihat ini surat dari raja Aram nih. Dia lihat surat dari raja Aram. Dia bilang, ini raja Aram bilang begini, kalau lu bisa
Nah lu tolong sembuhkan. Lu sembuhkan bepung tentara yang datang. Dia ini sakit kusta. Raja orang Israel tersinggung. Adik-adik. Dia tersinggung, dia sumarah. Dia bilang, dong kira-kira nih beta nih Tuhan Allah kok beta nih bisa kasih ini hidup dan kasih mati orang. Dia jengkel. Sudah. Tadi kata lihat di situ siapa yang kirim surat kembali kasih raja karena raja marah-marah tadi. Raja orang Israel marah-marah tuh siapa yang kirim surat? Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa kirim surat ke raja. Nabi Elisa bilang, sudah jangan marah-marah. Kasih tahu di Naaman supaya dia datang pi beta supaya orang tahu kalau di sini nih ada nabi yang bisa menyembuhkan, ada nabi yang Tuhan utus supaya buat mujizat. Jadi dia kasih tahu di Naaman, bilang, oh Naaman, nah kalau begitu, dia senjadi marah nih raja orang Israel ini, dia senjadi marah-marah lah. Dia kasih tahu di Naaman, dia bilang, kalau begitu, ini lu bisa di sini nih ada satu nabi, dia punya nama Nabi Elisa. Dia tuh bisa sembuhkan orang yang sakit. Dia nih nabi dari Tuhan yang bisa sembuhkan orang sakit. Jadi sudah, akhirnya Naaman bilang, oke, kalau begitu beta pi dan bepung kuda dengan ini bepung ke ini tentara-tentara yang lain katong pigi su. Dong pi semua sampailah di Elisa rumah. Sampai di Elisa rumah begini. Nah, Elisa hanya suruh dia orang suruhan satu pergi di Naaman. Dia orang suruhan pergi kasih tahu di Naaman. Elisa nih sudah ketemu langsung dengan Naaman nih. Dia suruh dia pun ini kawan yang pergi di Naaman bilang begini, ini lu nanti pulang mandi di ini Sungai Yordan 7 kali. Lu kalau mandi 7 kali di Sungai Yordan lu pasti sembuh. Naaman begini, beta nih Naaman dalam hati nih, dia jengkel nih. Beta nih tentara, hebat begini. Kenapa kok dia nih bukan ketemu beta langsung, suruh orang yang datang ketemu beta nih, dia si jengkel loh. Dia bilang, beta pikir nih, beta sakit begini. Nah dia ini apa? Ini langsung datang pegang, beta sakit kok beta sembuh. Adik-adik tahu kok soalnya sakit kusta nih. Itu tuh sakit yang ini ketempun tangan dong nih. Lama-lama nih dia ini tangan nih, jari-jari dong nih habis. Jadi nanti ketempun tangan, Naaman pun sakit tuh nanti dia pun tangan dong lama-lama habis. Jadi sisa ini pokoknya satu-satu tangan tuh habis tuh. Jadi tangan habis, nanti jari-jari kaki habis, seperti itu adik-adik. Jadi daging tuh kayak habis begitu. Naaman tuh sakit kayak begitu nih adik-adik. Naaman pikir, ini Elisa nih dia bukan datang ketemu beta kok langsung biar beta kok beta sembuh mah. Dia suruh beta mandi le. Dia jengkel, Naaman jengkel nih. Naaman pulang sampai di dia rumah, dia cerita dia istri, dia cerita dia pun ini pelayan yang dia istri pelayan yang orang Israel yang tadi suruh dia kok pergi di ini raja Israel tuh. Dia cerita, dia bilang, ini lu tadi suruh beta pergi kok ini itu orang Israel lo sembuhkan beta mah. Dia suruh beta mandi sana. Dia pikir di ini Aram sini son ada sungai, hanya Israel saya nggak ada sungai. Di sini ada 2 sungai ya. Tadi tuh adik-adik kata lihat di ayat 12 tuh, di situ ada sungai apa? Ada sungai Abana dan sungai Parpar. Itu sungai yang bagus di Aram sana, di Damsyik. Naaman bilang, ketemu sungai di sini lebih bagus, air lebih enak, kenapa kau disuruh mandi di situ? Sama kayak orang kalau adik-adik mau mandi di ini kolam tofa mah orang bilang, sonde pilih Kalimolava Pasti ada kolam tofa air lebih bagus daripada Kalimolava. Sama juga ini Naaman ini emosi sudah dia pempelayan begini, bapak begini kan dia cuma suruh mandi, dia bukan suruh bapak yang buat yang berat-berat apa kok. Ini hanya suruh mandi, kecuali suruh angkat batu kok, buat apa kok yang berat. Ini mandi sani, pasti kalau dia suruh kok ini untuk sembuh hal yang lebih berat, pasti bapak buat. Naaman pikir-pikir nih, kok dia hanya suruh mandi, kecuali dia suruh beta bikin apa yang terlalu susah mangkali ya. Kok ini mandi, ini hal yang gampang. Dia bilang, oke, kalau begitu bepi Sungai Yordan sekarang, beta akan mandi celup badan 7 kali,
supaya sembuh. Naaman pergi Naaman pergi, dia pergi mandi 7 kali di sana. Dan apa yang terjadi di Naaman? Kata lihat di situ di ayat 14, kata baca sama-sama adik-adik. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesudah perkataan abdi Allah itu, sesuai perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, apa yang Naaman buat, yang dia rendam dia badan 7 kali itu, akhirnya apa? Dia punya luka-luka, dia punya tangan yang tadi semua putus-putus. Kalau kusta tuh adik-adik, nanti warna tangan itu kan berubah toh. Kayak tempun tangan warna begini, nanti dia lama-lama jadi putih lain sendiri. Lama-lama nanti dia ini ketempung tangan hilang sedikit-sedikit. Lama-lama habis sisa ini toh adik-adik. Naaman pun tuh hilang semua, dia pun kulit jadi bersih, dia pun kulit jadi bagus waktu dia mandi 7 kali adik-adik. Nah, dari cerita Naaman ini, cerita yang sederhana ini, katong bisa belajar untuk apa? Jaga kebersihan diri. Kadang-kadang tuh katong tuh pikir, sudahlah, kalau su capek nah biar su. Tuh sama mandi le, kamu ke mana le? Atau ke, mama nih kok tadi kata su mandi juga sekarang mandi terus. Atau ke pagi-pagi begitu Ini orang masih mengantuk, mama suka bangun. Bangun. Mandi, sikat gigi. Pasti libur nih adik-adik nih kalian yakin. Ada yang pamalas sikat gigi, betul toh? Betul kok Sonde? Nah, dari ini cerita Naaman ini, kalian mau bilang begini adik-adik, ada 3 hal yang bisa katong belajar dari ini cerita Naaman. Yang pertama, Tuhan itu mencintai kebersihan. Kenapa kalian bilang Tuhan itu mencintai kebersihan? Tuhan sakas tunjuk Naaman, Tuhan kasih Naaman kesembuhan tuh dengan cara Naaman mandi toh. Nah, mandi tuh itu termasuk menjaga kebersihan toh adik-adik. Itu berarti Tuhan kasih mujizat Naaman untuk beroleh kesembuhan dari cara yaitu apa? Hidup bersih. Nah, kalau ketong hidup bersih pasti apa? Ketong sehat satu. Nah, sama juga adik-adik. Kalau ketong hidup ini main abu, main debu, kalau ketong ini setiap hari buat itu tapi hanya minum obat, saya sembuh ke Sonde toh adik-adik. Nah, ketong harus lihat Tuhan pemujizat tuh dari hal-hal sederhana begini. Contohnya dengan menjaga kebersihan untuk mandi, sikat gigi, cuci rambut. Itu tuh hal-hal yang sederhana, tapi apa? Tuhan suka kebersihan, Tuhan suka sesuatu yang rapi. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan tuh adalah sesuatu yang harus menjadi ketempung kebiasaan. Menjaga kebersihan tuh harus ketong lakukan dengan senang. Jangan ketong menjaga kebersihan karena mama su marah-marah sudah tak iko dan kayu, makanya ketong menjaga kebersihan dan mandi. Jangan. Menjaga kebersihan tuh harus ketong lakukan dengan sukacita. Jangan kayak Naaman apa? Orang suruh mandi, Naaman pamalas, Naaman emosi tambah dengan Elisa. Iya toh adik-adik? Nah, mulai sekarang bertobat su adik-adik semua. Kalau Tuhan tegur Naaman untuk hidup bersih, Tuhan buat mujizat buat Naaman untuk sembuh dari sakit kusta. Adik-adik juga harus begitu ya adik-adik. Harus bersukacita untuk kalau mama suruh mandi, nah jangan emosi deh mama. Kalau mama suruh sikat gigi, nah sikat gigi. Jangan kok, mama ini masih pagi-pagi juga. Supaya emosi deh orang tua tuh jangan ya adik-adik. Itu tuh untuk kebaikan adik-adik ya. Kalau sen sikat gigi rusak toh. Kalau sen mandi apa? Kulit, sakit kulit. Kalau sakit kulit, siapa yang mau sakit kulit kena aman? Son ada yang mau toh. Makanya adik-adik itu yang harus katong lakukan. Nah, yang ketiga, tadi kalian bilang katong harus menjaga kebersihan. Nah,
Nah, bukan berarti adik-adik begini, kalian bilang kau harus jaga kebersihan. Berarti mulai sekarang beta sana akan bermain dengan kawan-kawan. Karena kalau beta bermain dengan kawan-kawan pasti nanti beta kotor. Beta akan di rumah sampai sana akan ini bermain yang kotor-kotor. Beta sana akan ini pegang-pegang hal yang kotor. Bukan begitu adik-adik. Menjaga kebersihan berarti ketong juga mau ini buat hal-hal yang supaya mendatangkan kebersihan. Contohnya ketong bantu mama sapu rumah, ketong ini bantu pilih daun-daun kotor, pilih sampah. Bukan berarti, beta nih harus menjaga kebersihan, jadi beta jangan pilih sampah dong begitu, itu kotor nanti beta son bersih le. Bukan begitu adik-adik. Oke? Boleh bermain dengan kawan, itu boleh. Tapi ingat, bermain tapi tetap menjaga kebersihan. Mau makan ingat cuci tangan, pulang dari mana-mana tuh cuci tangan. Mau tidur, kalau rasa memang panas, ganti baju, cuci muka, cuci kaki, baru tidur. Begitu ya adik-adik. Itu saya yang kalian mau sampaikan buat adik-adik, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, supaya tetap sehat di masa pandemi. Supaya nanti kalau semua sehat kembali, semua normal kembali, ketong bisa ketemu kembali di sekolah minggu, ketong bisa kembali pi sekolah karena ketong menjaga kebersihan. Oke adik-adik, itu saya yang kalian mau sampaikan pi adik-adik. Ini ketong firman singkat, ketong belajar tentang Naaman yang tadi sakit tapi Tuhan sembuhkan dengan ini cara mandi. Adik-adik pun harus wajib menjaga kebersihan. Ketong sama-sama berdoa, mensyukuri ketong firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, ketong sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, tetapi Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami, supaya kami bisa hidup bersih, kami boleh taat dengan setiap protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus yang baik, kami masih kecil Tuhan, kami belum banyak mengerti tentang firman-Mu ya Tuhan, tetapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam hati dan pikiran kami dan menolong kami sehingga firman-Mu tetap bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk menjadi anak-anak yang mencintai kebersihan dan melakukan kebersihan dimanapun Tuhan Yesus kehendaki. Ampuni kami juga ya Tuhan kalau selama ini kami kurang menjaga kebersihan. Biarlah Tuhan Yesus mau mengampuni kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah dengar cerita dari Kalia, kita juga sudah menyanyi bersama-sama tadi puji Tuhan. Nah, sekarang kita sudah tiba di penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Kak Baby mau undang adik-adik di rumah berdiri, kita menyanyi bersama Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Kasih tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Kasih. Ya, kita akan berdoa. Kak Baby ajak adik-adik di rumah semua lipat tangan, tenangkan hati. Kita akan sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah, anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus.
karena kami sudah diberkati dari firman yang Engkau beritakan melewati Kalia. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan, cerita yang sudah kami dengar ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang sakit di rumah, kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan mereka semua ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati adik-adik yang sedang melakukan sekolah, baik secara offline maupun online. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, sehingga mereka terus dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa memberkati kami, sehingga minggu depan kami bisa berkumpul lagi, kami bisa bersama-sama melakukan sekolah minggu lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati sahabat-sahabat kami, berkati semua orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. 1, 2, 3. Shalom.